Hari ini saya akan khotbah tentang keteladanan Kristus. Yohanes 1 ayat 14b. Sama-sama baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kelahiran Kristus adalah cara Allah menyatakan dirinya, pribadinya bagi umat manusia. Saya percaya kalau Yesus tidak pernah lahir, kita tidak punya bayangan seperti apakah Allah dan seperti apakah yang Dia inginkan dari kita. Kita ini percaya karena iman, bukan karena melihat. Kita percaya kepada Tuhan dengan iman, karena kita tidak bisa lihat. Tapi berbahagialah mereka yang melihat Kristus ketika Dia hidup di dunia sebagai manusia. Anda perlu tahu bahwa kelahiran Kristus merupakan cara Allah menyatakan pribadinya bagi umat manusia. Nah, saya sangat bersyukur bahwa Yesus pernah tinggal di antara manusia. Dan kisah hidupnya tercatat di Alkitab. Sehingga dalam hidup kita hari ini, kita punya teladan. Kita bisa belajar tentang kehidupan Kristus dan kita bisa meneladaninya dalam hidup kita. Amen. Dalam hidup kita ini, dalam perjuangan hidup, dalam mengerjakan visi yang dari Tuhan, kita perlu teladan. Kita perlu punya figur yang bisa kita teladani. Siapa teladan hidup Anda? Saya bersyukur di dalam hidup saya, dalam mengerjakan panggilan saya pernah melihat figur-figur yang jadi teladan. Saya pernah membaca buku tentang Mother Teresa. Saya pernah nonton filmnya tentang bagaimana dia memberikan hidupnya bagi orang-orang yang sangat membutuhkan di India. Dan bahkan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan saya pernah ke Kalkuta, di tempat di mana Mother Teresa pernah tinggal dan melihat tempat tinggalnya, melihat yayasannya di mana dia menolong banyak anak-anak cacat. Menolong banyak anak orang-orang miskin dan membaca tulisan-tulisannya. Dan beliau sangat menginspirasi saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa panggilan hidup saya menyerupai apa yang Mother Teresa pernah kerjakan. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada kemiripan dalam panggilan Tuhan. Lalu ketika saya punya visi dari Tuhan untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Waktu itu Pak Ahok menjabat sebagai gubernur untuk Jakarta. Dan Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Baru menjabat sebagai presiden. Saya jujur terpukau melihat bagaimana Pak Jokowi sebagai presiden bisa punya cara yang begitu unik. Belusukan, pergi ke bawah, dan statement pertama saya ingat yang beliau buat adalah revolusi mental. Karena sesungguhnya perubahan cara pikir yang mengubah cara hidup. Makanya firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Kita hanya bisa berubah kalau cara pikir kita berubah. Jadi teori beliau cukup alkitabiah. Kemudian waktu saya lihat Pak Ahok memimpin Jakarta, baru sekali itu saya peduli sama kota Jakarta. Karena ternyata ada seorang pemimpin yang bisa begitu menginspirasi warganya untuk melihat Jakarta berubah. Saya jadi lebih aware untuk tidak buang sampah sembarangan. Karena ada yang mengupayakan supaya Jakarta nggak banjir. Mama saya tinggal di Green Garden. Nah, saya sering sekali naik tol, turun di Angke. Nah, itu melewati Kali Jodoh ya namanya. Di situ dulu saya hafal itu rumah-rumah bordir di sepanjang kali itu ya. Tempat maksiat. Jangan saya bilang gini terus jemaat pergi cari ya. Nah, waktu Pak Ahok menjabat, dirubahlah tempat itu menjadi sangat bagus. Menjadi tempat bermain, tempat rekreasi, jadi taman hiburan buat banyak anak-anak dan keluarga. Bukan lagi tempat yang menyeramkan. Saya lagi nggak promosi soal tokoh-tokoh ini, tapi menurut saya apa yang mereka lakukan memberi inspirasi buat saya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang cerdas, yang takut akan Tuhan dan mencintai rakyat.
Indonesia bisa maju nggak? Sejak melihat mereka, saya percaya Indonesia bisa maju kalau pemimpinnya berubah. Karena itulah saya timbul iman. Bahwa ketika Tuhan bilang gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Tuhan bilang, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Itu tahun 2019. Dan saya mulai timbul iman. Indonesia memang luas, kepulauan. Tetapi cuma 34 provinsi waktu itu. Sekarang 38. Saya timbul iman. Kalau Tuhan mempercayakan saya mengkuliahkan 1000 anak Indonesia. Masa sih 38 itu terlalu sulit? Saya percaya Indonesia itu dibagi menjadi 38 provinsi. Dan cuma membutuhkan 38 pemimpin yang cerdas, berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat untuk memajukan Indonesia. Katakan amin. Saya sangat percaya itu. Tapi berangkat dari iman yang saya punya inspirasi. Terlepas dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, saya tidak suka menghakimi orang, saya suka belajar dari orang. Kalau kita makan ikan, ambil dagingnya, buang tulangnya. Saya lebih senang kalau kita belajar dari hidup orang, jahat sekalipun, seperti Hitler contohnya. Ada hal baik yang kita bisa belajar. Bahwa anak itu perlu bapak. Figur bapak sangat penting. Orang itu bisa jadi kejam karena apa? Kita jadi belajar. Dan kehebatan Hitler memimpin, dia punya pengaruh yang luar biasa. Itu pemimpin hebat. Banyak hal yang kita bisa belajar dari orang lain. Nah, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Umat manusia menjadi teladan yang hidup di tengah-tengah kita. Katakan amin. Bayangkan kalau Yesus tidak pernah hadir ke muka bumi ini. Kita cuma bicara Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan kita tidak pernah dengar Tuhan, tidak pernah lihat Tuhan. Saya rasa sulit sekali menghidupi kebenaran. Saya rasa sulit sekali menghidupi perintah Allah tanpa panutan. Tapi kehadiran Kristus menyederhanakan semuanya. Yang kita perlu tahu bagaimana hidup di bumi ini yang berkenan kepada Bapa adalah dengan meneladani apa yang Yesus lakukan selama hidupnya. Yang percaya katakan amin. Saya bilang sama orang-orang yang malas baca Alkitab. Saya bilang gini, kalau kamu merasa gak sanggup baca Alkitab satu buku, udah pelajari cara hidup Yesus saja. Baca aja Injil Matius sampai ke Wahyu kalau sanggup. Pelajari cara Yesus hidup. Lihat yang dia katakan. Lihat apa yang dia lakukan. Bagaimana dia memperlakukan orang lain. Bagaimana dia meresponi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena dari cara Yesus hiduplah kita bisa mengerti bagaimana Tuhan mau kita hidup. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 13 ayat 15 kita baca sama-sama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk kita ikuti. Amin. Nah, dalam hidupnya, teladan apakah yang Yesus berikan? Saya akan bahas ada 10 poin secara cepat. Yang pertama, Yesus tidak fokus pada kesenangan duniawi yang sementara. Dalam Matius 4 ayat 1-11, ingat kisah tentang Yesus dicobai di padang gurun? Apa yang iblis tawarkan kepada Yesus? Itu pencobaan pertama. Apa yang ditawarkan iblis? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yesus menolak semuanya. Menunjukkan kepada kita, waktu dia hidup di dunia ini, dia gak attach sama dunia ini. Dia gak punya ikatan yang memberatkan dia di bumi ini. Orang kalau meninggal yang ngeberatin dia itu antara harta atau hutang. Yes? KPR masih jalan bos.
Siapa yang bayar? Kasihan anak-anak yang nerusin gitu kan. Terus diberatin sama harta. Yesus gak ada yang ngeberatin dia di bumi ini selain dari kita, umat manusia. Saya gak pernah baca di Alkitab Yesus punya KPR. Gak pernah. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Lukas 9 ayat 58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tinggal di rumah orang tuanya, tapi selepas dari itu dia melayani kemana-mana dan dia tidak punya tempat. Dia tidak pusing, gak kayak kita yang duitnya kebanyakan, rumah satu di Jawa, satu di Bali, satu di Kalimantan, satu di Jakarta, satu di Depok. Terus kita bingung kalau gak ada yang tinggalin, siapa yang tinggalin? Siapa yang tinggalin kira-kira kalau rumahnya kosong? Guguk. Ada orang kaya yang rumahnya 9 katanya. Ada yang di Pik itu Pantai Mutiara gitu ya. Katanya ada 5 atau berapa. Gak ada yang tinggalin karena dianya tinggalnya di berbagai dunia. Kalau lagi di Hong Kong ya tinggal di rumah yang di Hong Kong. Di Hong Kong aja katanya rumahnya banyak. Kalau dia lagi di Singapura dia tinggal di Singapura. Rumahnya juga di Singapura banyak. Nah saya bingung nih sama yang kayak gini ya. Hartanya banyak sekali gitu loh. Terus dia beli rumah sebanyak itu. Nah, siapa yang nikmatin rumahnya? Coba tebak. Pembantunya. Pembantunya berenang-berenang. Supirnya karaokean. Karena nyonyanya jarang pulang, tuannya jarang pulang. Anda pikir kalau Anda gak di rumah, siapa yang nikmatin rumah Anda? Nah, orang kalau kebanyakan harta ada yang diberatin. Tapi Yesus gak ngeberatin apa-apa. Dia enggak punya investasi di bumi. Investasi dia di kekekalan. Yang Yesus cinta di dunia ini cuma kita. Katakan Yesus cinta saya. Bicara apa sama kita? Boleh menikmati hidup. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata dalam bahasa Inggris, I came so that you can have life and enjoy life. Yesus datang untuk memberi kita hidup dan supaya kita bisa menikmati hidup kita dalam kelimpahan. Yang artinya Tuhan juga gak mau kita miskin. Tuhan mau kita diberkati. Tapi saya sering khotbah, diberkati konotasinya bukan selalu kaya raya. Ada yang mungkin sederhana tapi cukup bahagia. Anda bisa bahagia itu sejauh dari hatimu bisa merasa cukup. Karena orang kaya yang hartanya banyak pun kalau hatinya gak pernah cukup tapi serakah dia gak bahagia, katakan amin. Nah Yesus tidak cari perkara dunia. Makanya kenapa saya sebagai hamba Tuhan gak branded minded. Saya kerja bukan buat beli brand. Karena menurut saya manusia dijadikan budak sama brand. Boleh gak punya barang branded? Boleh, tapi gak harus punya. Saya punya beberapa yang branded tapi jarang pakai soalnya takut dihakimi. Saya bawanya tas yang paling murah. Saya takut dihakimi nanti masuk sosial media. Padahal saya punya segala merek yang orang pakai, tapi saya gak pakai. Nah, Yesus tidak mengejar kesenangan duniawi. Yang kedua, Yesus memberi teladan dalam kebergantungannya kepada Bapa. Apakah hari ini kita punya ketergantungan sama Tuhan? Lukas 5 ayat 16. Ini salah satu yang saya ambil ayatnya. Akan tetapi ia mengundurkan diri kemana? Ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus selalu mencari tempat sunyi. Dia pergi menyendiri. Dikatakan pagi-pagi benar. Dia pergi berdoa. Yesus kerap kali dalam firman Tuhan. Dia pergi menyendiri untuk berdoa. Dia pergi mengundurkan diri untuk berdoa. Yesus punya ketergantungan yang begitu besar kepada Bapanya. Seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa berbicara kepada Bapa. Dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Dia butuh sekali berkomunikasi dengan Bapanya. Apakah kita hari ini juga punya tempat sunyi? Tahukah Anda bahwa kegaduhan membuat kita tidak bisa mendengar Tuhan? Kegaduhan membuat kita tidak bisa mendengar Tuhan. Makanya jujur, saya senang gereja karismatik yang berisik. Ada praise song, ya puji-pujian yang gegap gempita. Saya menikmati. Tapi kalau ditanya preference, saya aliran yang berbeda.
Saya aliran yang sunyi senyap. Saya suka ketenangan. Saya lebih suka worship daripada praise. Kenapa? Karena di tengah-tengah penyembahan, jiwa kita tenang dan kita bisa mendengar Tuhan. Saya jujur kurang suka sama worship leader yang terlalu berisik, terlalu gaduh. Lagunya worship tapi berisik. Lagi worship aja gubrang. Wah, teriak-teriak terus gitu kayak Bu Heni. Saya lebih suka tuh kalau penyembahan tenang dikit gitu. Tenang, jangan berisik, tenggelam, intim gitu. Lalu mengizinkan Roh Kudus bicara, diam sebentar. WL tuh kalau diam kayak panik gitu loh. Padahal gak apa-apa diam sebentar. Mengizinkan Roh Kudus bicara gitu. Dia harus membawa penyembahan itu kemana. Justru di dalam ketenangan kita merasakan Tuhan. Setuju? Kita perlu punya tempat sunyi. Saya pernah khotbah tentang tempat sunyi. Kita perlu belajar seperti Yesus. Menyendiri. Menarik diri dari keramaian. Saya paling gak suka sibuk. Padahal hidup saya sibuknya ampun-ampun. Makanya saya tegas sekali mengatur prioritas. Saya bilang sama tim saya, bagian penjadwalan. Saya meeting sama tim YTP, saya meeting sama tim ICI. Saya langsung buat ketegasan-ketegasan. Tidak ada meeting di bawah jam 1.30. Kenapa? Saya perlu saat teduh. Saya perlu makan siang sama anak saya. Gak ada meeting-meeting di bawah itu. Gak ada meeting di atas 6.30. Saya harus makan malam sama anak-anak saya. Karena di dalam hidup kita pelayanan yang utama adalah keluarga. Katakan amin. Saya punya ketegasan-ketegasan. Saya gak mau keluar kota terus. Saya bilang sama suamiku yang tergantang sedunia. Ayo sekarang atur 2024 kamu mau ke Israel berapa kali? Tulis di jadwal, saya mau lihat. Kalau kebanyakan I would say no. 60 minute worship roadshow ke kota-kota memberkati kota. Itu kan fundraising juga buat Tangan Pengharapan. Mau ke berapa kota? Catat dulu. Nah ini saya mau, yang ini gak mau. Saya harus buat ketegasan. Kalau enggak, saya gak punya waktu untuk merenung firman. Kalau saya diperes terus, oh biar orang nyumbang ke Tangan Pengharapan. Herannya nih loh, kenapa sih mesti ketemu saya? Ketemu Tuhan lebih penting. Kalau orang mau nabur buat Tangan Pengharapan, tuluslah. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Herannya kalau saya gak mau nemuin, orang juga gak mau ngasih gitu loh beberapa. Harus ada Bu Heninya baru dikasih. Disimpan dulu, Bu Heninya datang gak? Gitu. Lah kalau saya harus ketemu semua orang, kasihan dong saya. Jemaat juga masih ada yang datengin saya. Saya mau konseling sama Bu Heni. Tolong jangan konseling sama aku lagi. Ada tim counselors yang lebih diurapi daripada saya. Mereka sekolahnya konseling. Pekerjaan saya ini gak bisa diganti mereka. Kan gak ada yang bisa gantiin saya khotbah tuh. Ya kan, selain kita ngundang-undang pembicara sementara ini. Sementara ini. Besok-besok Anda harus bisa terima kalau kami sudah mulai menerjunkan leader-leader ICI ya. Jangan marah ya. Amin. Saya tahu saya gak bisa sibuk. Kalau saya sibuk terus, khotbah saya mulai gak ada isi. Karena harus khotbah kan. Makanya saya bilang sama suami saya butuh waktu tenang. Anda harus ngotot gitu loh dalam hidupmu. I need quiet time. Why? Menunjukkan ketergantunganmu sama Tuhan. Tanpa punya waktu dengan Tuhan, kita gak punya kekuatan. Jadi pemimpin, berat tanggung jawabnya. Menggembalakan domba-domba, tanggung jawabnya besar, gak bisa sembarangan. Kita butuh kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Amen. Ayo jangan terlalu sibuk, katakan kanan kirimu jangan sok sibuk kamu. Kamu butuh Tuhan. Amin. Yang ketiga, teladan Yesus. Dia memberi teladan dalam cintanya akan rumah Tuhan. Yesus tuh suka berada di rumah Tuhan. Di bait Allah. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sejak usia 12 tahun, Yesus suka datang ke bait Allah. Sampai ketinggalan. Ingat?
Orang tuanya sampai lupa anaknya tertinggal. Dalam Yohanes 8 ayat yang kedua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Banyak ayat yang membicarakan tentang Yesus sedang mengajar di bait Allah. Yesus sedang mengajar di bait Allah, banyak. Tapi ini menarik buat saya. Ada kata-kata ini. Pagi-pagi benar. Bayangin. Kalau saya sih, kalau udah khotbah malam, bangun pagi-pagi tuh teng, kepala sampai cenut-cenut. Pagi-pagi benar. Ia berada lagi. Katakan berada lagi. Berarti baru berada di bait Allah. Udah berada di bait Allah lagi. Seringkali Yesus berada di bait Allah. Dia cinta akan rumah Bapaknya. Dia cinta berada di gereja itu satu kesenangan. Berada di bait Allah merupakan suatu hal yang dia cintai. Nah, Anda kalau ke gereja jangan Natal aja. Harus seneng gitu loh pergi ibadah. Mengajar kita harus excited datang ibadah. Wah ini kan ibu punya gereja online, gak apa-apa kita nonton online. Online itu khusus buat yang rumahnya jauh banget. Di belahan dunia sana. Yang gak bisa datang ke ICI di Jakarta, di Kelapa Gading. Tapi yang masih bisa ditempuh, datanglah. Jangan cuma hari Natal aja. Kristen Natal tuh sebutannya apa? Kristal. Kristen Natal. Ya, di sini ada kristal, angkat tangan. Enggak, di sana sini banyak, di sini enggak ya. Yesus senang berada di bait Allah. Anda senang enggak berada di bait Allah? Kata firman Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ke gereja tuh menyenangkan gitu loh. Kita menikmati hadirat Tuhan. Menikmati berada di tempat di mana rohani kita dibangun. Di luar gereja ini yang dibangun tuh daging melulu. Nasi bebek, nasi padang, bakmi amoy, bakmi amaman gitu kan. Semua. Tapi di gerejalah tempat di mana jiwamu dan rohmu dipulihkan. Katakan amin. Yang keempat, Yesus memberi teladan dalam kasihnya yang sangat besar dan kepeduliannya kepada sesama. Jesus was the man of compassion. He cares for people. Do you care for people? Markus 8 ayat kedua. Satu kali ribuan orang mengikuti dia dan ingin mendengarkan pengajarannya. Dan ketika Yesus melihat mereka, dia berkata ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus itu mikirin orang lain. He cares for people. Anda tahu di Alkitab kalau Anda search di Alkitab Sabda, ketik kata hatiku penuh belas kasihan keluar banyak banget. Yesus itu bolak-balik melihat jemaat, dia penuh belas kasihan. Dia penuh dengan kasih. Dia begitu peduli sama orang. Banyak orang Kristen yang gak peduli sama orang. Sama pembantu rumah tangganya gak peduli. Udah makan belum? Gak pernah nanya. Dari pagi-pagi disuruh bangun, pembantunya gak boleh tidur sampai malam. Masih dia mau tidur, pembantunya harus mijitin betisnya. Bayangin. Ada yang di sini begitu? Gak ada, semua baik. Ya. Yesus itu mikirin orang lain. Orang yang penuh kasih adalah orang yang punya ruang buat orang lain di hatinya. Gak cuma mikirin dirinya melulu. Firman Tuhan bilang jangan mikirin kepentingan diri sendiri. Apakah Anda peduli orang lain? Orang yang peduli orang lain itu tidak akan merugikan orang. Orang yang peduli orang lain itu tidak akan menindas orang lemah. Orang yang peduli orang lain itu akan mikir 2 kali sebelum dia mengakibatkan dampak yang buruk buat orang lain. Kalau Anda orang yang memandang rendah orang lemah, memandang muka, kalau nggak Chinese Anda nggak baik, saya kasih tahu Anda tidak seperti Yesus. Yesus adalah sosok yang tidak memandang muka, dia tidak pernah merendahkan orang. Yesus sayang sama sesamanya. Mana ada pendeta KKR terus kepo gitu. Ini kalian bikin KKR, jemaat dikasih makan gak?
Mikir gitu, jemaat lapar. Cuma tangan pengharapan katanya yang kasih makan orang gratis. Kemarin di drama dibilang gitu. Tapi true. Saya paling gak mau di kampung dibikinin KKR. Karena bolak-balik dulu waktu saya sering ke NTT. Kita bikin ibadah Paskah di lapangan terbuka, ribuan masyarakat datang. Mereka datang tuh jalan kaki 4 jam, 6 jam, 5 jam, 8 jam. Jalan kaki loh. Sampai ke tempat KKR itu sudah malam sekali. Yang paling gemes itu, kalau orang yang ngadain KKR itu cuma bagi-bagi Indomie. Saya bilang, gak mau kalau seperti itu. Orang datang, kamu harus kasih makan. Mereka pulang jalan jauh. Bisa gak belajar kayak Yesus, peduli sama orang, mikirin orang gitu loh. Jangan perintah-perintahin pembantumu, kerja. Tapi kamu cuma kasih dia makan beras berok, beras jelek. Indomie pun dibedain. Kalau saya mau makan apa, orang di rumah makan apa. Jangan pelit. Orang pelit gendut sendiri. Kalau saya bagi-bagi. Jadi gak gendut banget. Ayo belajar sama Yesus. Jadilah orang yang peduli orang lain gitu loh. Anak-anakmu dari kecil harus dididik peduli sama orang, sayang sama orang seperti Yesus. Amin. Jangan jahat sama orang, harus sayang sama orang. Jangan mentang-mentang mereka miskin. Mentang-mentang kulitnya lebih hitam, rambutnya keriting. Gak kayak kamu. Terus kita gak sayang gitu. Jangan gitu. Satu hari nanti kita ketemu Tuhan di sorga. Yesus bilang dalam Matius 25. Apa saja yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina, kamu lakukan buat aku. Kenapa saya sayang sama orang-orang miskin? Karena saya lakukan semuanya untuk Kristus. Amen. Ayo harus sayang sama semua orang. Katakan kanan kirimu, harus sayang sama pembantumu. Yang kelima, Yesus memberi teladan dalam kerendahan hati. Yesus itu sosok yang rendah hati. Dia mengajar murid-muridnya. Ingat waktu Yohanes dan Yakobus, mamahnya datang kepada Yesus dan minta supaya mereka duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Yesus jawab apa? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, yaitu Yesus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus kita yang mulia, merendahkan dirinya. Turun ke dunia yang fana. Dan dia terlahir bukan di istana, tapi di kandang domba. Dia raja segala raja. Tuhan pemilik alam semesta, pencipta segalanya, datang merendahkan dirinya. Saya sampai hari ini tidak habis pikir, kalau Anda ke Israel dan Anda lihat kandang domba seperti apa tempat Yesus lahir, tak masuk akal. Para gembala-gembala di padang menemukan Yesus, itu tinggal di salah satu goa. Karena gembala-gembala di padang itu tinggalnya di goa. Goanya kotor, gelap. Para gembala tidur bersama ternak-ternaknya. Dan disitulah Yesus juga dibaringkan. Bayangkan. Apa gak ada tempat yang lebih bagus? Saya pikir Yesus kenapa pilih kesederhanaan yang begitu ekstrim? Karena ternyata Yesus ingin mengajarkan sebuah keteladanan kepada kita. Bahwa kita harus belajar punya kerendahan hati. Jangan selalu ingin yang tinggi-tinggi. Maunya dilayani. Maunya mewah gitu. Saya belajar dari Yesus. Makanya kami kalau melayani kemana-mana, ya enggak ada hotel enggak apa-apa. Tinggal aja di rumah masyarakat. Saya tinggal di rumah orang, air enggak ada. Ambil ember, ambil air di sumur, masuk ke kamar mandi. Saya lakukan, enggak terlalu masalah, enggak pernah komplain. Tidur di rumah masyarakat, kecoa semua apa, kumbang-kumbang berjatuhan. Saya tidur aja dalam nama Yesus. Gak tahu kalau gue mangap ada yang masuk, gak bodo amat. Tapi saya belajar Yesus aja segitu sederhananya. Kita juga belajarlah hidup lebih sederhana. Karena kunci kebahagiaan itu terletak pada kesederhanaan. When you simplify your life, you will be more happy. Hidup itu kalau terlalu ribet gitu ya. Saya masuk ke rumah orang kaya ya. Saya bingung, banyak banget barangnya. Banyak banget. Saya jadi bingung, ini buat apa sih? Kalau bisa gak usah banyak barang rumah kita. Mati juga gak bisa dibawa.
Ini yang rumahnya udah kayak gudang nih, kebanyakan pajangan. Mendingan bagi-bagi aja. Yang keenam, Yesus memberi keteladanannya dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa. Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bahkan dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selama Yesus hidup, yang jadi visi hidupnya cuma satu, melakukan kehendak Bapa. Dia tidak punya ambisi pribadi, dia cuma fokus melakukan kehendak Bapa. Saya teladani Yesus betul. Saya tidak punya ambisi apapun dalam hidup ini. Mau apa sudah tidak punya. Yang saya cuma mau mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Yesus kasih teladan sama kita semua. Bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dan melakukannya. Karena ingat Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Satu lagi deh, terakhir nih. Yesus memberi teladan sebagai anak yang mengasihi ibunya. Keren banget tau gak sih? Yesus itu sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia tidak melupakan Bunda Maria. Dia menitipkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau kita pergi ke Turki, kita akan menemukan bahwa Maria tuh pernah tinggal di sana bersama dengan Yohanes, murid kesayangan Yesus. Ada kubur Yohanes di sana. Keren gak sih? Ketika dia tergantung setengah mati di kayu salib, kesakitan. Dia masih gak mikirin diri sendiri. Dia masih mikirin mamahnya. Mama yang telah melahirkan dia. Mama yang sayang sama dia dan berjuang untuk dia. Dia ingat untuk titip mamahnya di masa tuanya sama muridnya. Hari ini, apakah mamamu masih hidup? Mari bahagiakan dia. Sejengkel apapun sama mamahmu. Mungkin karena terlalu keras kepala, terlalu dominan, terlalu cerewet, banyak mau. Sayangi dia. Kamu hutang nyawa sama mamahmu. 9 bulan dalam rahimnya. Dan susah payahnya melahirkan kita. Jangan ndak sayang sama mamah. Kalau ada anak yang merasa, mamahku ndak setuju aku pacaran sama si A, si B. Dengar. Orang tua itu mau yang terbaik buat kamu. Gak ada yang lebih sayang kamu daripada orang yang melahirkan kamu. Saya kasih tahu, saya yakin-yakinnya. Seorang mama lebih sayang anak daripada papahnya. Karena dia yang melahirkan mereka. Jangan tidak menghormati ibumu. Amen.